السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا. Saudara dan saudariku di Talang Bulu dan sekitarnya, dan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah azza wa jalla, yang mana dengan taufiknya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kesehatan di kandung badan, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkunjung di tempat ini di masa pandemi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini secepatnya dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Cek wahid. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Rabiul Awal, tetapi yang bertepatan dengan tanggal 4 November, kita bisa berkumpul di Masjid Cahaya Sunnah. Masya Allah, anak ini adalah kunjungan anak yang pertama kali di tempat ini. Belum pernah saya sampai di Telaga Emas itu, kalau nggak salah ya, tempat kolam renang di situ. Saya pernah kunjung ke situ, cuman belum sampai ke sini. Masya Allah, akhirnya semakin banyak kita tahu tempat-tempat di kota Palembang dan sekitarnya. Dan ini sudah tidak masuk lagi Palembang ya, katanya masuknya ke Kabupaten Banyuasin. Naam, Masya Allah, dan bisa ketemu dengan ikhwah di sini, bermajlis di tempat yang mulia ini. Meskipun jujur saja belum semua majelis kita atau kajian kita di Palembang terutama itu belum kita mulai, bahkan kebanyakan belum kita mulai. Cuman baru di bakti, itu pun sebulan. Awalnya sekali saja saya sebenarnya sebulan itu, tapi menjadi 2 kali ini di bakti. Baru di bakti saja, dan di dekat rumah, itu pun di dalam rumah gitu ya, dan dibatasi juga, yang datang nggak lebih dari 20 orang. Itu di Palembang. Adapun di masjid-masjid yang lainnya belum kita mulai. Tapi tidak ada masalah, anak datang ke sini, paling tidak kita bisa ketemu dengan antum. Antum semuanya dari sini atau dari Palembang? Jangan-jangan juga dari Palembang ya? Ada yang dari Palembang, dari 1-2 ada dari Palembang yang kerja di Banyuasin. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan atas prasangka baik antum pada kita sehingga kita diundang ke sini. Sebenarnya ustadz itu banyak, ya kan? Ustadz itu banyak, dan asatidzah kita juga belum memulai juga kajian offline-nya juga belum banyak dimulai.
kebanyakan masih online, dan juga kajian kita kebanyakan juga masih online. Mungkin kalau antum mengikuti di media sosial, tapi anda tidak tahu apakah sampai di sini kajian online kita via YouTube dan FB kita, anda tidak tahu. Yang jelas kajian kita kebanyakan masih online. Nah, tapi ana juga kepengen ketemu dengan antum, dan ana nggak janji untuk kajian ini bisa rutin, ana nggak janji. Nanti kalau janji berat ya. Yang jelas kita awali pada malam hari ini, pada malam Kamis atau malam Rebu. Hari ini Rebu ya, malam Kamis berarti. Nah, saya ingin menyampaikan, semoga ini jadi motivasi buat kita semuanya sebagai talibul ilmi syar'i. Apalagi kita hidup di zaman yang amat sangat berat. Hidup yang amat sangat berat. Kondisi yang amat sangat berat. Di zaman yang penuh fitnah dan cobaan. Ditambah lagi di masa seperti ini. Masa sulit. Masa yang Allah musta'an alaihi tuqlan la hawla wa la quwwata illa billah. Masa yang berat ya akhwan sekarang ini. Banyak kita temukan orang yang futur. Banyak orang bahkan di kalangan ikhwah kita jumpai keluhan-keluhan dari mereka sudah mulai goyah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apalagi di zaman seperti ini. Yang terakhir Anda mendapatkan info di masa pandemi ini di Palembang terutama, atau di secara khusus, atau di Sumatera Selatan secara umum, kasus perceraian itu 3 kali lipat naiknya. Kasus perceraian 3 kali lipat sebelum masa pandemi. Nah, belum yang lainnya, belum kejahatan, kriminalitas, belum itu. Makanya kondisi seperti ini memang kita butuh nasihat. Kita butuh ada orang yang mengingatkan. Dan ini ada sebuah wasiat yang amat sangat bagus sekali yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Syekh, beliau guru kami, syekh kita yang sering kita bermajlis di majlis beliau, dan beliau hampir setiap tahun datang ke Indonesia untuk memberikan pencerahan dan nasihat juga kepada para ustaz dan dai salafi seluruh Indonesia yang ada yang diselenggarakan oleh Jamiah Ali bin Abi Thalib, Universitas Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang biasa diadakan daurah khusus untuk ustaz-ustaz. Beliau sering mengisi. Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wasiat beliau ya ikhwan tentang as-sabat ala talab al-ilmi, atau as-sabat, teguh pada pendirian, istiqamah di jalan kebenaran, teguh di atas kebenaran, teguh dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau berikan judul As-Sabatu atau As-Sabata ya Tullab al-Ilm. Teguhlah wahai para penuntut ilmu. Qala fadilatul Syekh hafizahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin, amma ba'd. Setelah beliau mengawali nasihat beliau dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa kebaikan kepada para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian beliau berpesan, fayatullabal ilm, wahai para penuntut ilmu, as-sabatu 'ala al-haqqi ghayatun syammara sadiquna ilaiha
Wahai para penuntut ilmu, istiqamah dan teguh di atas kebenaran merupakan tujuan yang didambakan oleh orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Cita-cita yang amat sangat ditarget, yang diharapkan oleh orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, mereka orang-orang yang amat sangat bersungguh-sungguh bagaimana caranya bisa istiqamah dan teguh di atas kebenaran. Ini para sahabat. Makanya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, mendapatkan sanjungan, keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Orang-orang yang telah mendahului, orang-orang yang mereka dalam Islam, orang-orang yang masuk Islam duluan di kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik, Allah meridai mereka. Ini keutamaan yang Allah berikan. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Rasulullah SAW kepada para sahabat tabi'in, qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah SAW. Siapa generasinya Rasulullah? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka. Siapa setelah generasi sahabat? Tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka yaitu atba' tabi'in. 3 generasi mendapatkan keutamaan, keistimewaan, rekomendasi khusus, sanjungan, keistimewaan dari Allah, prestis, mendapatkan penghargaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keteguhan mereka dalam berpegang teguh dalam kebenaran, istiqamah di jalan sunnah, istiqamah di jalan Al-Quran, sunnah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ikhwan, maka semuanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam keimanannya berusaha untuk istiqamah. Wajahadu anfusahum 'alaiha, dan mereka bersungguh-sungguh memaksa dirinya, jiwanya untuk senantiasa menapaki jalan keistiqamahan dan keteguhan. Wa ta'ammal ma ja'a 'inda Tirmidzi min hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Renungi, kata Syekh, sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas bin Malik beliau mengatakan, qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Anas bin Malik beliau mengatakan, Rasulullah SAW sering kali beliau itu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Rabb. Sering kali. Dan riwayat hadis ini, riwayat doanya Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini bukan cuma dari riwayat Anas saja, banyak. Sampai Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, juga meriwayatkan seperti itu. Ini menunjukkan beliau itu sampai sering kali mengucapkan doa ini, gak cuma di hadapannya Anas bin Malik, atau gak cuma di tempat-tempat tertentu, sampai di rumah, di masjid, beliau sering berdoa dengan doa ini. Nyatanya yang meriwayatkan hadis ini atau doa ini gak cuma Anas bin Malik, sampai istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhannya Rasulullah SAW untuk teguh istiqamah di jalan kebenaran, jalan agama. Faqala Anas saking seringnya mendengar doa ini dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah,
kami beriman kepadamu dan beriman kepada apa yang kau bawa. Apakah engkau masih ragu kepada kami? Ya Rasulullah, kami ini para sahabat beriman kepadamu, beriman dengan segala apa yang engkau bawa. Engkau masih ragu kepada kami ya Rasulullah, dengan engkau mengajarkan doa seperti itu kepada kami. Subhanallah. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, aku masih ragu dengan kalian. Na'am. Bukan ragu. Apa engkau ya Rasulullah, apa engkau masih menakutkan keimanan kami? Engkau mengajarkan doa seperti itu kepada kami, padahal kami sudah beriman kepadamu. Engkau masih takut kepada kami kalau kufur kembali, murtad kembali, tersesat kembali, menyimpang dari ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau takut kepada kami ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, iya. Iya, aku masih menakutkan kepada kalian. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati ini, hati kita ini berada di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah Azza wa Jalla, dan Allah membolak-balikkan hati-hati hambanya sesuai dengan Allah kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau dibolak-balikkan, terserah Allah. Kalau Allah mau menyesatkan, tidak ada susah bagi Allah. Kalau Allah ingin membalikkan hati kita, na'udzubillah min dzalik, tidak ada yang susah bagi Allah kalau Allah menghendaki itu. Makanya ya ikhwan, hati ini bukan kita yang memiliki. Yang miliki siapa? Yang miliki siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya kita ini yang sudah kenal manhaj yang sahih, dakwah yang benar, suka dan haus pada ilmu agama, rindu majlis ta'lim. Bukankah begitu ya ikhwan ya? Rindu ya majlis ta'lim itu ya. Insyaallah. Jangankan antum, kita juga merindukan. Tapi alhamdulillah kerinduan saya terobati karena saya tiap malam tuh ngisi. Meskipun tidak tahu siapa yang lihat ya kan, yang penting ngisi. Masya Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa istiqamah, hidup dan mati di atas sunnah. Tidak ada jaminan. Dan ini yang ditakutkan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya diajari doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Hafal enggak ikhwan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati, bolak-balikkan hatiku di atas agamamu, masih teguhkan hatiku di atas agamamu. Syekh mengatakan, idza kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yukhafu alaihim atau yakhafu alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min taqallubil qalb, famada naqulu ya ikhwata an anfusina wa nahnu fi akhir zaman. Allah musta'an. Wa fi akhir zaman al hayatu tusbihu mukhifah. ألم تسمع إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, Syekh kemudian Syekh melanjutkan nasihat beliau. Kalau Rasulullah SAW menakutkan, beliau masih takut akan kondisi keimanan para sahabat. Kalau sahabat saja yang hidup bersama Rasulullah SAW masih ditakutkan keimanan mereka oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan keimanan kita? Ini loh, pengkiasannya seperti itu. Kalau sahabat aja ikhwan, ya subhanallah, ada enggak sahabat yang murtad ya ikhwan?
setelah ditinggal Rasulullah SAW murtad, ada nggak ya ikhwan? Ana tanya. Hah? Ada, dan banyak. Murtadnya ini macam-macam. Ada yang benar-benar murtad, nggak beriman sama Rasulullah SAW sama sekali, dan apa yang beliau bawa. Ada yang murtadnya tidak mau bayar zakat, membangkangnya seperti itu, tidak mau bayar zakat. Ada bahkan murtadnya luar biasa, mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kufuran yang luar biasa. Seperti Musailamah al-Kadzdzab dan Tulaihah al-Asadi, al-Aswad al-Ansi, dan yang lainnya. Ini dedengkot-dedengkot manusia-manusia di puncak kekufuran setelah ditinggal Rasulullah SAW. Ada yang murtad, bayangin. Kalau ini sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, terjadi apa yang terjadi pada mereka, bagaimana dengan kita yang tidak ada lagi jaminan? Ya Allah, sahabatnya juga nggak ada jaminan, kecuali yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Fulan masuk surga, fulan masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 Abdurrahman bin Auf, dan yang Abu Ubaidah bin Jarrah, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan yang lainnya seperti Uqasyah bin Mihsan. Nah, radhiyallahu ta'ala. Bagaimana dengan kita yang kita hidup di akhir zaman, dan di akhir zaman, hidup di akhir zaman seperti ini menakutkan kondisinya. La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah kalian mendengar, kata Syekh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Rasulullah sallallahu alaihi. Antum boikot Perancis enggak? Jangan ngomong boikot Perancis kalau enggak suka berselawat pada Rasulullah SAW. Karena enggak begitu butuh sih antum memboikot Perancis. Enggak begitu butuh saya. Meskipun ana juga nyuruh, tapi ana enggak begitu berharap itu. Lebih ana butuhkan dan ana harapkan antum komitmen di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Buktikan cinta antum dengan komitmen kepada apa? Sunnahnya Rasulullah SAW, dan banyak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang fitnah. Yang fitnah ini datang di akhir zaman seperti potongan malam yang gelap gulita, yang dahsyat menakutkan. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Gara-gara dahsyatnya fitnah akhir zaman, seorang laki-laki itu di pagi hari dia masih dalam kondisi beriman, di sore harinya dia kufur. Di sore harinya dia kondisi beriman, di paginya dia sudah apa? Kufur. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dia jual agamanya hanya untuk bisa makan. Dia jual agama hanya untuk sesuap nasi. Nasallahu salama wal afiyah. Nah, ya Allah, ikhwani wa akhwati, ini menakutkan sekali. Dan anak dengar kasus ya ikhwan, banyak sekarang ini pembohongan-pembohongan, kasus-kasus penggelapan-penggelapan duit, ngumpulin duit jamaah, dilep sendiri, dan ngakunya ustaz. Banyak kasusnya sekarang, banyak kasus-kasus seperti ini. Penggalangan dana sosial katanya, kirim rekening ini, mengatasnamakan dirinya ustadz katanya. Ternyata itu semuanya rekening bodong, semuanya yang dusta semuanya. Dakwah salaf ini ujiannya berat. Ustadznya juga diuji dengan ujian yang berat. Allah musta'an, alaihi tukulan, la hawla wala quwwata illa billah. Hati-hati. Ustadznya aja
diuji, terseret fitnah, apalagi jamaahnya. Gak menutup kemungkinan. Nasallallahu assalamata wal afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita ya akhwan. Saya pernah ngisi di tahanan di sebuah kantor polisi yang ada di Solo, di Sragen, tepatnya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya ngisi di tahanan. Tahanan lo ya, bukan lapas lo ya, tahanan. Beda antara tahanan dengan apa? Lapas. Tahanannya yang baru ketangkap itu, nunggu diadili. Sebelum anak masuk dibisikin sama komandan tahti, tahanan dan barang bukti. Ustaz, di dalam ada ustaz, gitu. Di dalam ada ustaz pimpinan pondok pesantren ini, gitu disebutkan. mudir ya kawan. Tahu mudir? Ya mudir pondok pesantren ada mudirnya kan. Kok mudir Zadul Ma'ad, mudirnya siapa? Sa'd bin Hajar. Sekarang Sa'd bin Hajar atau Ustaz Abu Dzar. Nah, mudir. Ini mudir pondok, enggak usah sebutkan pondoknya. Ngakunya juga pondok ahli sunnah karena perempuan-perempuannya juga pakai cadar. Pondok ini Ustaz. Karena balik tanya, nggak kasusnya apa kok bisa masuk ke sini? Penggelapan uang 300 juta, duitnya jamaah. Jenggotan, pakai jubah, masuk. Izin Pak Ustadz ya, saya ingin ngisi kajian. Jadi sama-sama dia Ustadz kan, izin. Semoga anak nggak masuk di tempat itu. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya hati-hati loh ya. Jangan sampai kita ketemu di tahanan lah pokoknya, repot pokoknya. Kalau ketemu di tahanan itu. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau antum susah diatur, nasihat tidak didengarkan, insya Allah ketemu kita di Polda. Naudzubillah. Di ikhwah bawang itu, ikhwah yang ikhwah setengah-setengah, akhirnya jadi liar akhirnya. Ngeri kalau sudah liar itu. Ilmu nggak diamalkan, suka menzalimi orang, masya Allah, nggak dimiliki etika, ilmunya tidak diberkahi, akhirnya melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Naudzubillah. Dan di Polda Sumsel saya juga ketemu ini jamaah, karena sebenarnya tidak kenal dengan dia, ya jenggotan gitu, celana cingkrang gitu. Nyapa saya, Ustaz, biasa ngisi di Roja ya? Gitu. Enggak, anak nggak pernah ngisi di Roja. Tapi Ustaz salaf kan? Gitu. Kenapa akhi? Anak juga ngaji sama Ustaz Fulan. Sebentar, ngapain antum kok di sini? Ya inilah Ustaz, qadarallahu ma syaa fa'al. Masyaallah. Jangan-jangan nanti antum juga ngomong gitu, qadarallahu ma syaa fa'al, ketemu di Polda. Tapi Polda, masya Allah ya akhi, tahanannya kayak di apartemen akhi. Pakai tikar gitu. Apartemen tapi pakai tikar. Kayak ikan dijemur di atas genting itu. Saking banyaknya tahanan, tidak ada tempatnya. Tidak ada jaminan bagi kita. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa istiqomah? Hidup di akhir zaman ini berat. Hidup di akhir zaman ini berat. Fala ilaha illallah. Ma'azama hadzal amr ya ikhwata. La ilaha illallah. Betapa agungnya urusan ini, istiqomah ini. Laisal ibratu bi an tasluka ala siratil mustaqim. Bukan yang dilihat itu antum sekarang sudah ngaji, bukan itu yang dilihat. Innamal ibratu bitsabat alaihi ilal mamat. Tapi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan kita sampai kita mati.
Jadi jangan tertipu antum dengan ngaji, kumpulannya dengan orang-orang ngaji. Sebentar, jangan tergesa-gesa. Anak dengan bangganya mengatakan, Masya Allah. Bahkan ada yang moto, cekrek, upload, sedang kajian di Masjid Cahaya Sunnah. Kajian perdana ya ikhwan, dengan bangganya. Subhanallah, hati-hati. Yang suka euforia seperti ini, hati-hati. Banggain, pamer, hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Akhir zamannya ikhwan, ini di akhir zaman. Antum ibadahnya enggak becus, ketaatan aja masih bolong-bolong. Kok itu bangga atas namakan anak salafi, anak sudah haji sunnah. Sebentar. Berat loh komitmen dengan Quran sunnah ini. Konsekuensinya berat. Al-ibratu as-sabat ala siratil mustaqim ilal mamat. Yang akan dilihat oleh Allah keistiqomahan kita sampai mati. Bu'sallahu dzakal ladzi 'arafa thumma inkar. Sungguh celaka orang yang tahu kebenaran tapi dia ingkari, dia tinggalkan. Dzakal ladzi salaka ila ad-darbi thumma adbar. Celaka orang-orang yang dulunya kenal manhaj salaf, manhaj yang benar, tahu kebenaran Quran sunnah tapi dia berpaling. Dzakal ladzi dzaqal halawata thumma a'rad. Sungguh celaka orang yang pernah merasakan manisnya berkomitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia tinggalkan itu semuanya dan dia berpaling darinya. Ta'sallahu ba'ad durran nafisa bil ba'dil khasis. Sungguh kecelakaan dan kehinaan baginya, dia jual permata yang mahal harganya dengan bangkai onta atau bangkai kambing yang cacat. Dia punya mutiara yang mahal harganya. Pernah lihat mutiara? Atau permata? Pernah lihat? Kok mutiara sering melihat? Karena mutiara ini macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kok permata Anda belum pernah lihat? Ya mungkin lihatnya di media sosial mungkin. Anda aja belum pernah lihat batu permata, langsung nyentuh, belum pernah. Saking mahalnya, karena nggak semua orang punya ini batu permata ini. Sungguh bodoh, sungguh hina orang menjual batu permata, dia ganti, dia milih bangkai apa? Kambing yang cacat. Maksudnya apa? Dia buang petunjuk, tapi dia berkiblat kepada hawa nafsunya. Ya tullabal ilm, wahai para penuntut ilmu, ta'ammalu bimaqalli qulubikum. بمقل قلوبكم قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka berita-berita orang-orang yang telah aku berikan petunjuk, kitab suci, petunjuk, fansalakha minha, tapi mereka berpaling darinya. Ceritakan kepada umatmu wahai Muhammad kondisi orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Atainahu ayatina la rubbama kana min tullabil ilmi bal min al ulama ya'ishu ma'ad darsil kitab was sunnah. Beliau pengen mengkiaskan ini. Ini orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, didatangkan kepada mereka nabi-nabi, enggak cuma satu nabinya. Meninggal nabi, datangkan lagi oleh Allah nabi yang lain, nabi. Makanya Bani Israel itu nabi yang paling banyak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel. Terus didatangkan kepada mereka petunjuk Allah, tapi mereka berpaling, enggak mau beriman. Tahu kebenaran, tidak mau menerimanya. Ini juga sama dengan kondisinya orang-orang yang didatangkan, Masya Allah, ada ulama, ada penuntut ilmu kibar yang bisa kita menuntut ilmu darinya. Ada ustadz, ada dai sunnah, tapi kita tidak gunakan atau tidak kita maksimalkan ustadz tersebut dengan sebaik-baiknya. Hati-hati loh, wallahi hati-hati. Kalau Allah tutup hati kita, kalau Allah benar-benar cegah diri kita, halangi diri kita untuk menuntut ilmu gara-gara kesombongan kita, gara-gara sok sibuk kita. Kenapa nggak kajian? Begawe, ya Allah, begawe ustadz, begawe. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin 24 jam 7 hari begawe terus.
Luangkan nggak satu hari? Kalau zaman sekarang mungkin pakai live streaming, pakai online. Katek kuota Ustaz. Ya Allah, katek kuota cuman sepekan sekali aja loh. Setengah jam, 15 menit. Katek kuota, bakhil antum. Pelit sekali antum ini. Kita itu di YouTube tuh ada 170 kurang lebih video kajian di YouTube kita. Pernah antum lihat muncul hanya 5 menit dari YouTube kita? 170 kajian. Antum mencari kajian apa aja ada. Ana bicara di YouTube ana sendiri, belum ustaz-ustaz yang lain. Subhanallah, ribuan sampai videonya. Jadi nggak ada istilah sebenarnya itu, nggak ada Ustaz. Tapi beda Ustaz kajian offline dengan online. Ya jelas beda. Siapa bilang sama? Jelas beda. Tapi insya Allah antum juga mendapatkan kebaikan. Jangan cuma ngandalin offline. Kajian ini, kalau kita belum berani beneran karena kondisinya seperti ini, apalagi di Palembang. Dengar kabar satu keluarga kena COVID, ikhwah. Subhanallah. Dengar kabar jamaah kita meninggal dunia, Jabal Nur. Dengar kabar jamaah di Bakti juga ada yang meninggal. Dengar kabar, ya bahaya. Jadi kita kadang-kadang ya ngerem gitu. Jadi jangan sampai kita ini dalam kondisi seperti ini kita malah menghalangi diri untuk menuntut ilmu. Allah, sudah kondisi berat seperti ini, malas dengerin nasihat. Luangkan meskipun cuma 5 menit ya akhwan. Dengar, resapi, pahami, amalkan. Bukan cuma kita ngaji duduk kayak gini nih. Masuk kanan, keluar kiri. Di majelis Masya Allah, paham sekali. Sampai rumah hilang semuanya apa yang didengar tadi. Gak kayak gini caranya ngaji. Wallah ya akhwan, kalau kita sarana untuk menuntut ilmu semakin dimudahkan untuk antum. Apa? Ustadz ada, buku punya, duit ada, kendaraan punya, bahkan punya kendaraan roda 4. Gak antum gunakan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada alasan lagi ke Allah nanti kalau menanyain antum dan tidak bisa jawab, dan Allah siksa antum gara-gara keteledoran antum tidak menggunakan nikmat ini dengan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menelusuri jalan petunjuknya Allah Azza wa Jalla dan sunnahnya Rasulullah SAW. Antum yang punya mobil, nanti pertanyaan beda dengan ikhwah yang punyanya kendaraan motor. Ikhwah yang punya motor, sekarang kelihatannya tidak ada orang yang nggak punya motor. Semuanya punya motor semuanya. Beda pertanyaan dengan orang yang nggak punya motor. Antum punya kuota, dengan yang nggak punya kuota pertanyaannya beda. Hati-hati, hati-hati, semuanya kan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti orang Yahudi Nasara, datang petunjuk mereka berpaling. Sarana prasarana menuntut ilmu dengan mudahnya Allah berikan untuk kita berpaling darinya. Naam. Fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Kemudian mereka diikuti dan disesatkan oleh syaitan dan mereka termasuk orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ilmunya alias tidak bermanfaat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dalam ayat selanjutnya, kalau Allah berkehendak, Allah akan angkat derajat mereka dengan ilmu yang mereka pelajari, petunjuk yang Allah datangkan kepada mereka. Karena Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu dan keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walau syi'na la rafa'nahu biha kana muhayyan an yakuna minal muttaqin fasara minal fasiqin. Banyak di antara manusia sebenarnya dia bisa untuk jadi orang yang bertakwa, bisa jadi penuntut ilmu, bisa jadi orang yang suka beramal soleh, bisa sebenarnya, karena semuanya dia miliki. Kesehatan, waktu kosong, harta juga punya,
tapi dia tidak gunakan sehingga dia dicatat oleh Allah. Allah tutup hatinya sehingga dia jadi orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan nanti habis sholat apa? Isya, sebentar habis itu tanya jawab bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan dari kita, mengharapkan untuk hambanya petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan kebaikan untuk kita. Sebagai bukti, Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan kebahagiaan, keselamatan bahkan dunia dan di akhirat. Naam, akan tapi itu tadi, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih kefasikan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih kefasikan daripada amal saleh. Mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen mengangkat derajat kita dengan ilmu dan keyakinan. Tapi kebanyakan manusia akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, disebutkan dalam Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau kami berkehendak, kalau kami menginginkan, niscaya aku akan angkat mereka, derajat mereka. Akan tapi mereka lebih memilih dunia daripada akhirat dan memilih hawa nafsunya daripada mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Sebenarnya kebaikan yang Allah berikan itu dibalas tatkala manusia memilih keburukan, maka Allah balas keburukan. Sebenarnya awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kebaikan untuknya. Sebab dikarenakan manusia memilih dunia, cenderung kepada dunia, bahkan mengekor kepada dunia, diperbudak oleh dunia dan mengikuti hawa nafsunya, adlamahullah, Allah sesatkan, Allah berikan kegelapan, kehidupan yang gelap untuknya. Nah, ini makanya diberikan permisalan seperti ini dalam Al-Quran, disebutkan kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Perumpamaan orang yang diberikan petunjuk tapi memilih kesesatan, perumpamaan orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah untuknya, didatangkan Rasul dan wahyu kepadanya, tapi dia memilih kesesatan dan memilih kemaksiatan, itu seperti binatang yang namanya anjing. Ini anjing ini seburuk-buruk binatang. Anjing itu sifatnya, ya akhi, antum kasih dia, antum bawain sesuatu untuknya, makanan. Habis selesai dia makan, lidahnya apa? Julur lagi dia. Lidahnya apa? Julur lagi. Dikeluarin lagi lidahnya, kayak nggak ada puasnya. Antum kasih, antum kasih, dia tetap menjulurkan namanya lidahnya. Antum kasih makanan atau antum usir dia, antum tinggalkan dia, tetap dia menjulurkan apa? Lidahnya. Ini manusia-manusia yang rakus seperti anjing seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada bosannya, tidak ada puasnya, tidak ada puasnya terhadap dunia ini. Segala apa yang dia dapatkan rasanya kayak belum mendapatkan apa-apa. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Subhanallah, berangkat sebelum terbit matahari, pulang tengah malam, hanya untuk mengharapkan dunia dan hancur berantakan urusan akhiratnya. Jangan sampai terjadi ini. Dan saya amati kebanyakan ikhwah yang sudah mulai futur meninggalkan majlis ta'lim, sebab utamanya adalah sibuk dalam urusan dunia. Ya, dunia itu penting, saya bilang. Siapa bilang nggak penting? Begawi itu penting, tanggung jawab kita. Tapi bukan segala-galanya melalaikan dari ketaatan, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari haknya Allah Azza wa Jalla, haknya Rasulullah SAW. Tertutup mata kita, bahkan tertutup mata hati kita hanya gara-gara dunia. Astagfirullahaladzim. Nah, wal jazaa'u min jinsil amal. Gara-gara manusia berpaling, Allah palingkan sekalian. Gara-gara manusia enggak mengindahkan perintah Allah, petunjuknya Allah Subhanahu, Allah tutup hati mereka. Gara-gara manusia berpaling dari sunnahnya Rasulullah SAW, Allah sesatkan mereka dan mereka termasuk dari golongan orang-orang ahli bid'ah.
Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, tatkala mereka didatangkan oleh Allah petunjuk, ternyata malah berpaling, Allah sekalian Allah sesatkan mereka. Dan ini kondisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. A'udzubillahi min dzalik. Wasiat beliau selanjutnya yang terakhir, wahai para talibul ilmi, jadilah penolong-penolong Allah, penolong-penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wattinu anfusakum an tad'u man dhalla ila al-huda. Biasakan diri kalian sebagai contoh dan teladan di masyarakat kalian berdakwah kepada Allah meskipun dengan akhlak kita. Ini penting saya jelaskan. Ini di Palembang ini kita amat sangat dan sekitarnya, kita amat sangat miskin akhlak, budi pekerti. Jadilah dai-dai penolong agamanya Allah, dai-dai yang mengajak manusia kepada petunjuknya Rasulullah SAW dengan perbuatan antum. Dan betapa pentingnya dakwah di zaman sekarang ini dengan akhlak dan budi pekerti kita. Tidak banyak bicara. Ini penting, sehingga masyarakat itu bisa merasakan akan nikmatnya petunjuk yang sudah antum punyai, sehingga orang itu juga merasakan manisnya petunjuk tersebut. Dari apa? Dari perilaku antum yang lemah lembut, senyum, senyum, kasih sayang, tebar salam, suka menolong orang lain, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi, tidak temperamen dalam menyikapi sebuah permasalahan, tidak mudah tersulut, tidak mudah terpancing. Ini penting. Orang pengajian kok temperamen ini? Apa ini? Kate urusan Ustaz, kate. Buang tuh kate. Buang sampah itu kate urusan. Cak gini lah aku. Apa kayak gitu? Anda itu muslim, kedepankan sikap sebagai seorang muslim, sehingga orang tuh ini orang jenggotan, celana cingkrang, pakai jubah, wih, ganas juga ya ternyata, bias juga ya orangnya, temperamen juga ya orangnya. Masa saya ditampar gini, subhanallah. Masa saya ditonjok sama orang jenggotan itu yang biasa soal di cahaya sunnah. Nah, mana kalau kayak gini? Berarti ilmu kita ini cuma baru di telinga, belum sampai di hati. Ini penting. Kita ini amat sangat Pak, darurat akhlak Pak. Darurat akhlak dan budi pekerti, akhlak yang mudah menghormati yang tua, senyum, sapa, salam orang tua sekitar kita, mamang-mamang kita. Assalamualaikum Mang, biar saya angkatin Mang, biar saya bantu. Tunjukkan akhlak-akhlak yang seperti itu. Ini menunjukkan juga kalau kita ini di luar aja kerasnya bukan main, di luar rumah juga, masya Allah ya nih, tampangnya tampang, mukanya muka orang berak, mukanya muka orang BAB. Tahu BAB? Buang air, sok, nyobol, maju. Ini enggak kelas sudah, orang pengajian enggak layak kayak gini. Di TNI aja sekarang TNI enggak boleh loh itu. Ya, enggak boleh sekarang di TNI. Enggak boleh. Enggak seperti TNI Orde Baru, dikit-dikit hajar. Enggak boleh sekarang TNI. Kenapa saya tahu? Saya ngisi bintal di TNI 3 tahun. Di Solo sana. Di Batalion Infanteri, di Batalion Raider 408 Subrasta Angkatan Darat. Kayak seperti ini, Raider ini. Kalau hormat sama komandan, Mak Komandan, senyum habis itu.
Bahkan komandannya mewajibkan setiap anggota harus senyum dalam sehari 20 kali minimal. Dirubah akhi sekarang stigmanya. Kok pindah sama orang wong kita? Kate urusan. Gak usah ngaji kok punya akhlak kayak gini. Ya ikhwan, jadilah cahaya, penerang hidayah bagi orang lain. Jadilah matahari yang menyinari bumi, menyinari. Jadilah matahari yang bawa cahaya petunjuk bagi umat manusia, penerang kegelapan. Meskipun dengan akhlak dan perilaku antum, tidak mesti harus di atas podium, di atas mimbar. Innal hamdalillahi nahmaduh. Tidak mesti dakwah itu duduk kayak gini. Dakwah yang paling tepat sekarang dan amat sangat kita butuhkan di sekitar kita, dakwah dengan akhlak kita. Diganggu tetangga bukan balas dengan gangguan, sabar, bicara baik-baik, begitu. Nah, jadilah kaljibali aknana tukinnun nas min lahibil ghiwaya. Jadilah gunung-gunung. Jadi jadilah kalian matahari yang bawa sinar hidayah bagi orang-orang sekitar antum, dan juga bulan penerang cahaya kegelapan. Jadilah gunung-gunung yang senantiasa meneduhi, melindungi manusia dari kesesatan. Maksudnya gunung itu manfaatnya untuk berteduh juga. Gunung itu manfaatnya selain dia itu pasak bumi, biar manusia hidup di muka bumi enggak goncang. Itu Allah ciptakan gunung di muka bumi. Selain untuk meredah goncangan yang ada di muka bumi, fungsinya gunung itu untuk memberikan apa? Keteduhan. Teduh hijau. Masya Allah. Biasanya kalau gunung, di sini mana gunungnya? Pagar alam. Pagar alam, coba untuk pagar alam. Masya Allah udaranya. Rasanya kayak di bumi mana gitu. Rasanya itu kayak bukan di Sumatera Selatan rasanya. Kayak di mana gitu. Kalau saya di sana tuh rasanya kayak di Gunung Lawu di Jawa. Masya Allah. Udaranya sejuk, hijau, sejauh mata memandang apa? Hijau. Seger, Masya Allah. Karena 2 kali di sana, Masya Allah. Kok dari sana lupa Palembang, Pak. Ini nggak pengen balik. Jadilah seperti itu, pelindung bagi manusia. Jadilah gunung yang kokoh, yang menguatkan manusia-manusia yang tidak kokoh, yang mau disamber setan-setan itu. Ajak ke majelis taklim, nasihati untuk mengokohkan hatinya. Nah, kemudian wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW, nasihat beliau selanjutnya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewasiatkan ketika perang Uhud, sebelum perang Uhud, beliau mengatakan, jadilah ribat, semmat ribatun ala jabadir rumat. Jadilah para mujahid-mujahid yang siap siaga di atas bukit Rumat. Ada yang sudah umroh di sini? Angkat tangan yang umroh. Yang pernah umroh? Belum ada. Sudah Pak? Masya Allah, sudah juga. Pernah kunjung ke Gunung Uhud kan? Di depan Gunung Uhud ada Jabal Rumat yang kecil. Nah, di situ Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah. 50 pasukan apa? Pemanah. Bukan jaga-jago futsal, bukan. Bukan jago-jago tenis meja atau badminton, bukan. Tapi jago-jago apa? Pemanah yang handal dari kalangan sahabat, 50 jumlahnya. Beliau mewasiatkan, makanakum, tetap kalian di sini. Kita menang atau kalah. Nasihatnya Rasulullah SAW singkat padat. Makanakum, tetap kalian di Jabal Rumat ini. Kita menang atau kita kalah. Ini wasiatnya juga beliau begitu. Makanakum. Maksudnya apa? Sabatlah, teguhlah kalian di tempat kalian, di atas sunnah ini.
di atas Al-Quran, di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergerak dari tempat kalian. Jangan kau tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kalian berubah, jangan kalian turun, begitu maksudnya. Ya subhanallah, jangan berubah ya ikhwan. Sebagian wasiatnya Rasulullah SAW untuk para pasukan pemanah, itu juga wasiat buat kita semuanya. Tapi apa yang terjadi ketika perang Uhud? Gara-gara pasukan pemanah ini tidak mengindahkan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 sahabat kurang lebih meninggal dunia, alias kita menelan kekalahan. Muslimin mengalami apa? Kekalahan. Ya paling enggak, ya orang kafir juga banyak korbannya, kaum muslimin juga ada banyak korbannya. Hanya gara-gara padahal awal pertempuran kaum kafirin, kufaru Quraisy cernang-perenang, kacau balau mereka, barisan mereka dihajar oleh para pasukan pemanah yang 50 orang tadi di atas Jabal Rumat, di Gunung Rumat. Untuk itu ikhwani dan akhwati, jangan sampai kita tinggalkan tempat kita, jangan sampai kita berubah, jangan sampai kita turun, jangan sampai kita tinggalkan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah gara-gara orang-orang yang ini tidak mengindahkan nasihatnya Rasulullah SAW, luar biasa dampaknya. Inilah kalau kaum muslimin tidak mengindahkan wasiat Allah, perintahnya Rasulullah SAW, tunggulah apa yang terjadi pada umat ini. Maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terjadilah fitnah, syubhat, syahwat, bid'ah merajalela, bahkan kesyirikan dan kekufuran merajalela. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang terjadi. Sebabnya apa? Tidak mengindahkan perintah Allah dan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita, dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kita semuanya sampai ajal menjemput kita di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang bertanya? Satu saja. Alhamdulillah enggak ada kelihatannya. Kita tutup ya. Cukup? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun yang akan datang, wallahu taala alam, nanti kita kabari lagi lah. Kalau ana bisa kesini alhamdulillah. Kalau enggak, paling enggak ana sudah bisa kunjung lihat antum, ya kan, silaturahmi. Diamalkan nasihat kita nanti. Nah, kalau pengen hadir kajian di Bakti, insyaallah ketemu kita. Tapi repot juga, di Bakti sudah sampai luar-luar masjidnya itu. Kita juga semakin takut juga kalau kayak gitu tuh. Nah, jadi Allah musta'an. Ya harapan kita semoga Allah cepat mengangkat wabah ini ya akhwan, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Dan jujur aja, sebenarnya kita mau buat di dekat sini Talang Kelapa ya, stable sebenarnya, stable markasnya ahli sunnah insyaallah untuk pacuan kuda dan memanah berkuda. Ini lagi progres kita, ini deket nanti kita anak dengan antum di sini di Jalan Soekarno-Hatta sini, tapi masuknya kecamatan Talang Kelapa. Nah, biidznillah nanti siapa tahu kita bisa main bareng lah kuda-kudaannya, kuda-kudaan. Yang penting antum bukan jadi kudanya loh ya, antum jadi penunggang kudanya. Nah, itu yang bisa ana sampaikan. Terima kasih banyak atas masya Allah antusiasnya dan mengikuti kajian kita dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.